Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Suhendri SHMH, inisiator Rumah Bantuan Hukum. Pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan sebuah pembahasan dengan tema biadab, kuli bangunan disiksa untuk ditetapkan sebagai tersangka. Tema ini diambil dari peristiwa pahit yang dialami oleh Bapak Sarpan, 57 tahun, warga Desa Sidomulyo, Desa Sri Rotan, Kecamatan Pecut Satuan, Kabupaten Deli Serdang. Peristiwa pahit tersebut bermula dari saat ia dibawa ke Polsek Seituan, Deli Serdang untuk yang namanya menjadi saksi atas pembunuhan atas nama Bapak Dodi Sumanto, yang mana pada saat kejadian kebenaran Bapak Sarpan ini berada di tempat kejadian perkara. Namun setelah sampai di polsek, ternyata ia diinterogasi, diintimidasi, disiksa, bahkan sampai disetrum oleh oknum anggota kepolisian pada polsek tersebut, yang mana hal itu menyebabkan sekujur badannya luka lebam, di kelopak matanya juga lebam, sampai di beberapa titik tubuhnya banyak ditemukan bekas sundutan rokok. Yang mana tidak sampai di situ, beberapa hari ia dibawa di polsek, keluarga tidak bisa menjenguk, bahkan istrinya pun berkali-kali datang ke polsek tersebut, tetap tidak bisa. Sampai suatu ketika istrinya memaksakan diri untuk yang namanya menerobos untuk masuk, menyaksikan keadaan suaminya yang dalam keadaan babak belur. Akhirnya dari situ istrinya pulang ke rumah untuk melaporkan apa yang dialami oleh suaminya tersebut kepada masyarakat. Atas hal itulah kemudian masyarakat berbondong-bondong mendatangi Polsek Percut Seituan yang ada di Deli Serdang untuk yang namanya meminta keadilan, untuk yang namanya dilepaskan Pak Sarpan ini. Karena berdasarkan data dan fakta sesungguhnya Pak Sarpan ini adalah saksi yang kemudian coba untuk dilakukan sebuah intimidasi dan dipaksa untuk yang namanya bisa menjadi tersangka. Padahal di saat yang sama, seorang tersangka atas kejadian tersebut sudah diamankan. Nah, jangan sampai peristiwa ini mengarahkan orang yang tadinya menjadi saksi kemudian bisa menjadi tersangka, yang mana yang sebenarnya tersangka malah dijadikan menjadi saksi. Karena peristiwa ini sesungguhnya adalah bagian kecil peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat atas tindakan arogansi dan tidak profesionalnya kepolisian dalam melakukan upaya penegakan hukum dalam mengungkap suatu peristiwa kejahatan. Rangkaian peristiwa tadi sesungguhnya menunjukkan bahwa masih banyak polisi yang belum menjiwai prinsip promoter yang selalu didengungkan oleh para petinggi-petinggi Polri, yaitu Polri yang profesional, modern, dan terpercaya untuk melayani dan melindungi masyarakat. Data dari Komnas Hak Asasi Manusia periode Januari sampai dengan April 2019 saja menunjukkan bahwa institusi kepolisian adalah institusi yang paling tinggi tingkat pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dilaporkan oleh masyarakat, khususnya di bidang proses penegakan hukum. Data tersebut menunjukkan ada persoalan yang sangat serius di tingkat sumber daya manusia, terutama manajemen proses penyidikan di kepolisian. Maka daripada itu, saya sebagai putra bangsa yang juga berada dalam bagian sistem penegakan hukum menyampaikan kritik keras kepada kepolisian, khususnya penyidik, agar sadar dan taubat nasuha dari cara-cara intimidasi, kekerasan, bahkan penyiksaan yang sangat tidak mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam upaya mengungkap kasus-kasus kejahatan. Kebiasaan-kebiasaan dan cara-cara lama dalam proses penegakan hukum akan sangat menyakiti hati masyarakat apabila hal seperti ini terus terjadi hingga sampai berjatuhan korban. Karena sesungguhnya menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum adalah kebodohan dan termasuk pelanggaran HAM. Penting juga kiranya
untuk seluruh penyidik yang ada di Indonesia dimanapun berada, agar kembali mau yang namanya membaca Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, yang mana di dalam konsiderannya memberikan sebuah pertimbangan bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, penyidik kepolisian negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara proporsional, transparan, akuntabel terhadap setiap perkara pidana, guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan. Karena sesungguhnya ketika kita berada dalam negara hukum, negara sudah memberikan sebuah landasan, pedoman yang menjadi batasan kebolehan dan larangan dalam proses penegakan hukum. Dalam hal ini, KUHP dan KUHP yang menjadi dasar bertindak, dan peraturan Kapolri tadi sebagai petunjuk teknis daripada pelaksanaan proses penegakan hukum. Maka daripada itu, penyidik haruslah kembali kepada pedoman-pedoman yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tidak boleh lagi melakukan sebuah upaya-upaya paksa, tidak boleh lagi melakukan upaya-upaya intimidasi, bahkan sampai kekerasan dan penyiksaan terhadap orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana. Agar apa? Tujuan dan tagline yang selalu didengungkan yaitu promotor, profesional, modern, dan terpercaya bisa dapat terlaksana sebagaimana sesuai dengan amanah untuk yang namanya melayani dan melindungi masyarakat. Di akhir pembahasan pada video kali ini, saya menyampaikan pesan penting bahwa pada prinsipnya dalam negara hukum, dalam proses penegakan hukum, tidak boleh melakukan pelanggaran hukum, apalagi melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Perlu diketahui juga untuk seluruh elemen bangsa, khususnya dalam proses penegakan hukum, bahwa sistem hukum di Indonesia dalam tujuan hukum pidana, kita tidak lagi mengenal proses pemidanaan dengan mengedepankan efek jerah, tapi kita mengedepankan yang namanya pemasyarakatan, sehingga kita tidak mengenal lagi yang namanya istilah penjara, kita lebih mengenal istilah lembaga pemasyarakatan. Karena apa? Karena kita sudah menyadari bahwa proses menghukum yang kita lakukan itu adalah proses menghukum terhadap warga negara kita sendiri. Jangan sampai kita menjustifikasi setiap orang yang melakukan kesalahan itu tidak bisa berubah. Proses lembaga pemasyarakatan adalah proses yang dibentuk oleh negara untuk yang namanya mengembalikan orang-orang yang pernah melakukan kesalahan untuk bisa kembali berubah, mengarah pada proses dan perilaku hidup yang lebih baik. Jauh lebih daripada itu, konstitusi kita sebagai dasar bernegara itu adalah konstitusi yang pemaaf, bukan konstitusi pendendam, sehingga setiap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh warga negara itu bisa dimaafkan. Setiap oknum anggota kepolisian yang terlibat atas peristiwa hukum terhadap Bapak Sarpan tersebut agar bisa ditindak secara tegas, agar tidak ada lagi Bapak Sarpan-Sarpan yang lainnya yang menjadi korban keberingasan daripada oknum kepolisian. Demikian yang bisa saya sampaikan, tetapi channel yang kritis ini saya sampaikan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.